Halo semuanya, balik lagi di channel ini dan selamat datang kembali. Dan di video kali ini gue bakal bahas produk dari VND lagi. Di sini udah ada shock breaker ya tipe mono. Ya kalau sebelumnya gue bahas di video yang lalu itu bahas tentang shock breaker juga, cuman series yang 212 alias yang mono juga. Itu yang basic ya alias nggak ada tabungnya. Dan juga ada untuk berbagai tipe motor ya, kayak buat Matic, Vario, Beat, Scoopy, Vario, Beat, terus buat Fazio juga bisa ya. Terus juga di sini gue juga bahas yang sama cuman beda tipe ya. Kalau yang sebelumnya itu yang basic, ini yang seri yang tabung ya. Ini serinya 221. Nah ini gue pakai yang Vario juga ukuran 330 mili ya. Nah seperti apa detailnya, mari kita bahas di video ini. Ini dia barangnya ya, dusnya sama seperti yang sebelumnya kalau misalkan kalian udah nonton ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu seperti ini ya, ini yang 212 ya. Kalau yang pakai tabung kayak gini ya, lebih besar ya. Mari kita unboxing dulu. Iya, di sini ada busa tambahannya. Oke, ini beda ya, ini ada busanya. Kalau yang sebelumnya itu nggak ada. Silakan kalian cek kalau misalkan pengen bandingin. Nanti gue juga di akhir mungkin gue juga sedikit perbandingan ya. Untuk packagingnya seperti ini ya, ini aman banget, udah pakai busa. Dan juga kalian dapat kunci L dan juga untuk membuka untuk ngatur preloadnya ya, kunci-kunci untuk ngatur preload seperti ini ya, udah pakai lengkap. Dan mari kita ulik apa aja yang didapetin ya. Pertama yang pastinya, nah untuk desainnya ini ada stikernya seperti ini. Nah ini kita copot. Ini di sini ini pakai tabung. Ini tabungnya kayaknya ada isi nitrogen sih. Kalau kita cek ini ada isinya nih, ada nitrogennya. Cuman kalau kita lihat di sini, ini bagian bawah nggak ada settingan untuk ribbon ya. Ini sayang banget ya, nggak ada settingan untuk ribbon. Cuman ini udah ada isinya tabungnya ya. Nah di sini juga ada kayak settingan kompresi, cuman gue nggak tahu ini fungsi apa enggak. Nanti kita coba tes apakah ini berfungsi. Ini juga kayaknya pakai kunci L juga untuk membukanya. Nanti kita coba cek. Yang pastinya fiturnya udah dapat preload juga. Nah preload pastinya dapat di sini. Nah ini tinggal dibuka aja pakai kuncinya. Nah tinggal diatur untuk preload ini buat ngatur si pairnya mau empuk ataupun lebih keras. Silahkan diatur sesuai dengan preferensi kalian. Untuk masalah desain, varian warnanya banyak ya. Ada black juga, ada red juga. Di sini yang warna titan ya, yang warna titan kayak gini. Untuk desainnya kalau gue lihat ini bagian sini ya, gue suka bagian sini nih. Dia agak kotak juga. Soalnya kebanyakan tuh ada yang beda-beda ya tiap merek. Ini ada yang agak sedikit melengkung gini, kalau ini kotak datar seperti ini. Dan juga ini kayaknya nggak cowok ya, nggak cowok body, karena dia lebih panjang juga. Terus jarak dengan arah ke tabungnya juga agak jauh ya, agak ada lumayan jarak di sini. Jadi ini harusnya nggak cowok untuk bodinya ya, ini harusnya nggak cowok body ya. Terus gue mau ngecek ini bisa nggak. Coba kita pakai kuncinya dia. Nah kita coba pakai kuncinya dia, apakah bisa? Ternyata nggak bisa. Coba kita ada kunci lain nggak ya? Oke, gue nggak punya kunci yang lebih kecil dari itu ya. Jadi ini nggak bisa gue buka apakah ini cuma variasi aja untuk bagian kompresinya, settingan putarannya ya. Karena ini kemungkinan sih ini bagian putarannya cuma variasian aja ya, nggak bisa diputar ya. Harusnya kalau misalkan ini bisa diputar pasti dikasih kuncinya juga, tapi kuncinya ternyata nggak masuk. Gue coba pakai yang lain juga nggak bisa ternyata. Jadi ini cuma buat ngatur preloadnya aja, jadi kompresinya nggak bisa disetting ya. Tapi untuk ini tabungnya ada isi nitrogennya ya. Jadi ini tabungnya nggak cuma variasi, tapi dia berfungsi dalam artian dia ada isinya ya, bukan ada adjustable-nya atau putarannya itu bukan fungsi itu, tapi lebih ke ada isi dari nitrogennya. Ini ada nitrogennya. Sini ada logo VND-nya juga. Ini juga ada keterangannya.
shock absorber contain nitrogen gas. Nah, berarti ada isinya juga. Under high pressure, do not attempt refill. Jadi, nggak bisa di refill. Aduh. Berarti ini nggak bisa di refill sama sekali kah? Jadi biasanya kan kalau misalkan ini bisa di refill, ini bisa dibuka. Tapi kayaknya sih untuk bengkel-bengkel spesialis suspensi bisa ngatur. Ya, bisa ngatur kompresi dengan cara manual alias bongkaran. Ya, merek lain juga bisa. Dan juga, nah, bagian ini ya, bagian atas bisa dibuka ya, pangkon atasnya bisa dilepas ya. Ini bisa ngatur, kalau ini sebenarnya bisa diatur kalau pengen lebih tinggi sedikit ya, diatur seperti ini ya sebenarnya, cuman emang nggak direkomendasikan, tinggal kalian kencengin aja bagian sininya. Nah ya, jadi ini bisa dilepas. Nah, di bangkon atasnya bisa dilepas seperti ini. Oke. Jadi ini cukup oke sih. Ya, kayaknya hampir semua merek sekarang udah pada kayak gitu ya. Hampir mirip-mirip sama. Jadi bagian atasnya bisa dilepas. Selain untuk mempermudah juga, dia pastinya nggak bakal nanti cowok ke body atau spakbornya ya. Bagian body bawahnya, bagian pangkon atasnya kan bisa mentok di sini, ini enggak ya. Ini sudah membuktikan. Ya, untuk karakternya nanti kita coba tes. Tadi gue pengen review yang ada ribbonnya, cuma ternyata barangnya kosong guys. Yang ada ribbonnya barangnya kosong ternyata. Untuk dari sisi, tapi sebelum kita tes, mari kita ukur dulu karena kemarin gue nggak mengukur ya. Untuk piston rodnya berapa sih? Untuk piston rod ini makin besar makin bagus untuk beban berat ya. Buat teman-teman mungkin banyak banget pertanyaan. Kalau misalkan berat bobot segini bisa nggak buat ada yang nanya untuk bobot 300 kg bisa nggak? Jawabannya tergantung piston rodnya ya teman-teman. Kalau misalkan pengen beban berat itu harus di atas 15 mili untuk piston rodnya atau batang asnya. Untuk di atas di 300 kg itu harus di atas 15 mili. Ini berapa? Ini cuman 12 mili ya, standar. Sesuai standarnya dia 12 mili, sesuai standar pabrikan. Jadi kayaknya ini maksimal di 200 kilo. Ya 300 kilo masih masuk lah. Cuma mungkin performanya masih kurang baik. Ini sekitar 9 mili untuk pairnya. Ya, untuk bahannya ini kan dia campuran ya. Untuk pairnya itu pakai baja seperti biasa. Dia pakai aluminium alloy. Jadi ringan ya. Jadi ini cocok banget kalau misalkan dipakai untuk di sirkuit juga sebenarnya. Cuman nggak ada ribbonnya sih ya sayangnya. Jadi lebih baik kalian pakai yang ada ribbonnya kalau misalkan pengen untuk sedikit balapan. Untuk dari sisi bobotnya, yang pasti lebih berat dari yang sebelumnya ya. Soalnya yang seri 212 itu sekitar 1,6 kilo, ini 1,7 kilo. Ya selisihnya segitu. Lumayan karena ya ada tabungnya juga kan, ada tabung dan ada nitrogennya juga. Jadi sedikit lebih berat. Ya kalau yang kemarin itu 1,5 sekian ya 1,6 ya. Selisih berapa 0, berapa gram aja. Nah, mari kita coba tes apakah dia berfungsi dengan baik. Oke, mari kita langsung coba tes aja bagaimana karakter si suspensi dari VND 221 ini ya. Apakah sedikit berbeda dengan yang tanpa tabung ya? Harusnya beda ya. Dari sisi feel-nya harusnya kerasa lebih beda ya. Kalau gue rasa dia lebih kerasa lebih empuk untuk dari pairnya ya. Padahal settingannya dia belum mentok banget ya. Jadi settingan preloadnya ini belum mentok, gue belum mentokin. Jadi dia kerasa lebih empuk. Tapi ribbonnya dia sama sih untuk ribbonnya ya. Settingan ribbonnya dia nggak ada beda ya. Dia langsung mental. Ya. Nah, dari sisi kecepatan ribbonnya, karakternya mirip-mirip. Cuman gue ngerasa dia lebih empuk. Ya. Dari karakternya gue rasa dia lebih empuk sedikit dibandingkan yang sebelumnya.
sayangnya dia nggak ada ribbonnya ya untuk seri ini ya sesuai dengan harganya juga sebenarnya. Jadi kalau kalian yang pengen nggak mau ribet nyeting ribbon, udah enak pakai buat kalau ini rekomendasinya buat harian ya, sama yang sebelumnya. Cuman dia emang ada bahan tabung tambahan ya untuk nitrogennya. Kenapa ditambahin tabung? Fungsinya dia di nitrogen ini kan biar dari performanya itu nggak cepat nggak cepat turun kalau misalnya, terutama kalau misalkan dipakai untuk jarak jauh. Jadi kalau kalian yang kalian kebutuhan untuk touring ya, ini cocok yang ada tabungnya ya, karena dia juga bakal ngejaga suhu di dalamnya juga ya. Jadi kalau misalkan kalian bawa beban yang lebih berat, ini cocok dipakai yang pakai tabung seperti ini ya. Kalau yang tanpa tabung memang rekomendasi banget buat harian, cuman ini rekomendasinya untuk harian dan juga untuk touring juga masih sangat-sangat proper lah kalau misalkan kalian bawa ya, dan kasih lebih aman juga ya. Tinggal kalian sesuaikan preloadnya untuk beban atau berat yang kalian bawa pada saat kalian berkendara. Itu aja paling. Oke, jadi seperti itu karakter dari si shockbreaker-nya ya. Jadi itu dia beberapa hal tentang shockbreaker ini dengan karakternya. Jadi kita bisa simpulin bahwa untuk shockbreaker 221 ini untuk monoshocknya itu nggak ada ribbon di bagian bawah. Untuk piston rodnya atau asnya itu di 12 mili ya, 12 mili. Jadi sesuai dengan yang standar. Terus bagian tabung ya ada nitrogennya, ada keterangan, dan bisa kita dengerin juga bahwa suaranya ada isinya di sini. Terus ada settingan preload yang pastinya untuk kompresi ini kemungkinan variasi aja karena dia nggak bisa dibuka juga ya, dan juga dia nggak bisa direfill juga ya. Terus bagian pelanggan atas ini nggak usah harus shock body, jadi ini bisa terpisah juga ya, bisa dipasang terpisah ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian dan motornya seperti apa ya. Jadi ini kalau yang sebelum itu nggak bisa dipasang di Scoopy, ini harusnya bisa dipasang di Scoopy ya. Nggak usah khawatir kena ban. Kalau yang kemarin tuh kayak kemungkinan besar kena ban, kalau ini nggak. Akhirnya kalian mau ganti ban sendiri ya, nggak tahu juga ya. Nah untuk harganya sendiri itu dibanderol di harga sekian, bergantung tipe motornya juga ya. Untuk pembelian kalian bisa cek link yang di deskripsi untuk pembelian online. Kalau misalkan kalian pengen beli grosir silakan juga bisa ya. Untuk pembelian grosir itu bisa langsung kontak atau chat admin gue langsung aja. Nah informasinya di kolom description, silakan cek langsung aja. Jadi kalau kalian pengen stok barang atau yang punya toko atau yang punya bengkel pengen jualan barang dengan harga grosir ya dapetinnya, bisa langsung kontak admin gue, nanti langsung diarahkan ke distributor langsung ya. Jadi bisa langsung cepet-cepetan karena barang VND cukup fast moving ya untuk saat ini, jadi lagi banyak yang cari juga. Jadi ini tuh stok terbatas banget ya, jadi segera ya. Untuk pertanyaan lain silakan boleh ditanyakan, barangkali ada yang belum terjawab di video review kali ini. Konsultasi atau yang lainnya bisa juga ditanyakan juga. Silakan bisa DM di Instagram atau sosial media lainnya, informasinya di kolom deskripsi, atau juga bisa komentar. Cuman gue jarang buka komen, jadi kalau pengen fast respon bisa DM langsung aja ke Instagram. Nah, jadi mungkin itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.